Hey everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Balik lagi sama gue di konten terbaru dari NX, yaitu alur cerita film, yang hari ini gue mau kasih kalian cerita-cerita paling menegangkan, mengerikan, dan paling sadis di salah satu film, yaitu The Purge 2013. Karena ini adalah sebuah video pertama dari konten alur cerita film dari NX, gue minta maaf banget kalau ada salah kata, informasi, ataupun cerita yang berbelit-belit. Kalian kritik gue aja di kolom komentar, biar di konten-konten selanjutnya gue bisa introspeksi diri dan membuat konten yang lebih bagus dari video ini. Sebelum gue mulai bercerita kepada kalian tentang film The Purge ini, kalian boleh cari spotter nyaman dan pakai headset kalian biar lebih jelas. Lalu silakan pencet tombol subscribe dan like-nya biar gue lebih semangat buat bikin konten seperti ini ke depannya. Oke, dan langsung aja mari kita mulai alur cerita filmnya. The Purge bercerita tentang sebuah keluarga yang kaya raya telah disandra oleh sekelompok orang-orang misterius yang ternyata memang sedang mencari sebuah aksi pembunuhan yang mengerikan. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri bernama James Sandin dan Mary Sandin, serta kedua anaknya yang bernama Zoe Sandin dan Charlie Sandin. Mereka semua akan melewati malam mengerikan bernama Purge, yang artinya penyucian diri, atau bisa diartikan dengan berbuat apapun di satu malam dengan izin legal dari pemerintahan. Apa yang harus keluarga ini lakukan dan kenapa mereka bisa diteror dan disandra oleh sekelompok orang psikopat dan sadis tersebut? Film diawali dari seorang pria yang sedang mengendarai mobil sambil berbicara mengenai sebuah security house atau sebuah alat keamanan untuk rumah dan mendengarkan sebuah berita yang selalu mengarah ke malam Purge, yang menurut gue ini sangat menjadi berita yang waduh ya kalau memang benar adanya di dunia nyata. Pada 21 Maret tahun 2022 jam 5.58 sore, tepatnya pada 62 menit sebelum dimulainya malam Purge tahunan, keluarga Sandin sedang berkumpul di rumah bersama untuk menyiapkan segala sesuatu di malam Purge, dan ada juga kekasihnya dari anaknya Tuan Sandin, yaitu Zoe, yang sedang bermesraan di kamarnya. Nyonya Sandin lalu keluar dan bertemu dengan tetangganya yang bernama Grace, dan mereka mulai mengobrol soal malam Purge dan bergosip tentang keluarga Halverson. Setelah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk malam Purge, mereka semua berkumpul di dalam rumah dan bersiap untuk menyantap makan malam yang mungkin ini adalah makan malam terakhir mereka bersama kali ya. Tanpa terkecuali anak kedua dari Tuan dan Nyonya Sandin bernama Charlie, yang mungkin bisa gue bilang adalah anak yang paling pintar dan juga cerdas. Kelihatan karena dia sering membuat robot dan segala macam jenis teknologi canggih dan sebagainya. So quit playing with Timmy and come help me set the table cake. Malam tiba dan semua anggota keluarga Sandin telah siap untuk melewati malam Purge yang panjang dan buat gue sendiri memang sangat menyeramkan ini. Tuan Sandin menutup pintu dan mengunci seluruh pintu utama, jendela, balkon, dan lain-lain dengan sebuah besi atau semacamnya yang ia produksi di perusahaannya. Tapi sebelum itu mereka semua mengamati tingkah laku orang-orang tetangga dan sebagainya lewat CCTV pribadi, yang gue rasa memang sungguh harus sultan yang buat bikin kayak gini ya. Tuan Sandin dan Nyonya Sandin telah sepakat untuk melewati malam Purge yang panjang dan mengerikan ini dengan santai, tapi enggak buat anak-anaknya, namanya bocil ya kan. Zoe sendiri mungkin ingin bersama teman-temannya dan menghabiskan malam di asrama tempat dia sekolah. Gue liatnya sih gitu, karena waktu pas makan malam bersama, dia nyinggung soal asrama, teman-teman, dan sebagainya, dan pakainya sendiri masih pakai baju sekolah, jadi gue menyimpulkan mungkin karena itu dia nggak suka di malam Purge berada di rumah bareng keluarganya. Atau enggak dia pingin berbuat sesuatu dengan pacarnya di luar dengan berkedok asrama mungkin. Ya itu cuma spekulasi gue aja ya, karena di sini gue kurang dapat aja ceritanya dari si Zoe ini kenapa bisa marah gitu. Terus dari anak kedua mereka yaitu Charlie, yang mungkin merasa kalau ayah dan ibunya terpaksa nggak ikut karena keberadaan dari anak-anaknya dan merasa kalau mereka harus melindungi privasinya demi kepentingan dirinya sendiri. Mungkin penjelasan dari gue ini sedikit make sense ya. Karena di sini gue juga kurang bisa nangkep si anak-anaknya mau ngapain dan kenapa. Jadi sorry gue sedikit panjang lebar di sini nih. And then kenapa gue kurang bisa menangkap peran dari anak-anak mereka ini ya? Ada yang sama kayak gue. Mari berpindah dari Zoe yang ada berada di kamarnya. Zoe mencoba untuk melepaskan perhiasan dan bajunya, tapi tertangkap basah oleh kekasihnya yaitu Henry, yang dari awal gue udah sedikit curiga sama perannya si Henry ini. Mungkin bakal jadi lebih menarik karena dia terperangkap sama keluarga Sandin di dalam satu rumah. Mungkin bakal menjadi salah satu impostor yang bakal menikam semua keluarga Sandin ya kan. Who knows? Jadi stay terus di video ini dan ikutin alur cerita dari gua ya. Scared the hell out of me. What are you doing here? I wanted to surprise you.
Zoe dan Henry sedang bermesraan lagi. Anak muda ya kan, dengan sebuah pernyataan yang bakal menjadi pemicu terjadinya perang di dalam rumah Tuan Sandin itu. Yakni mau meyakinkan Tuan Sandin untuk merestui dirinya dengan si Zoe. Padahal dari yang gua amati sebelumnya, memang kayaknya si Tuan Sandin atau James Sandin ini bener-bener udah muak sama si Henry. Kemudian ada Charlie dengan sebuah robot mainan canggihnya melihat siaran televisi dengan sebuah acara untuk malam purge yang memperlihatkan sebuah kesadisan dari orang-orang luar. Setelah itu Charlie melihat sebuah CCTV yang di dalamnya ada seorang warga dengan meminta bantuan kepada seluruh yang ada di dalam komplek rumah keluarga Sandin tersebut, sehingga teriakannya itu didengar oleh Charlie dan membuat dirinya melakukan hal gila dengan membuka pengaman besi yang ada di dalam rumahnya dan menyuruh orang itu untuk berlindung di dalam rumahnya. Di saat itu juga James Sandin yang kebetulan membawa senjata api mempergoki si Charlie yang membawa masuk orang asing ke dalam rumahnya dan kemudian menyuruh si orang asing tersebut untuk keluar kembali dan meninggalkan rumahnya dengan tenang. Selagi pengaman besi yang ada di rumah itu terbuka dan dalam keadaan terdesak dan mencekam, Henry lalu mencari Tuan Sandin di lantai bawah dan betapa terkejutnya gua kalau ternyata si Henry ini mempunyai pistol di dalam sakunya dan mau membunuh Tuan Sandin atau James Sandin ini. Tapi karena Tuan Sandin sendiri lagi megang pistol, jadi mereka berdua saling tembak dan hanya peluru James saja yang mengenai Henry dan membuatnya sekarat. Di sini gua lagi-lagi merasa banyak banget hal-hal mengganjal di alur ceritanya dan masih belum bisa mengetahui apa motif si Henry ini nembak James Sandin. Bisa jadi itu cuma pistol mainan karena kelihatan percikan api yang keluar dari pistol Henry dan gak mengenai badannya si Tuan Sandin ini. Tapi kalau dari spekulasi gue sendiri mungkin karena si Henry ini udah muak dan sering banget dilarang berhubungan sama anaknya yakni si Zoe atau punya dendam pribadi yang lainnya. Cuma di sini memang gak dikasih tahu asal dari akar masalahnya dan gue sendiri bingung peran dari si Henry ini apakah cuma segini atau memang dari awal cuma jadi bahan pelengkap ketegangan ceritanya aja. Setelah perang dan ketegangan singkat yang ada di dalam rumah keluarga Sandin, lalu mari kita masuk ke scene di mana si Henry yang udah kelihatan sekarat karena tadi habis ditembak sama James Sandin telah mengembuskan napas terakhirnya di dalam rumah keluarga Sandin tersebut. Ya, mohkat. Dan orang asing yang tadi dibawa masuk sama Charlie ini menghilang dan bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah keluarga Sandin. Tuan Sandin berencana untuk mencari orang asing itu sambil mencari Zoe dan membawanya ke tempat aman. Setelah berputar-putar Tuan Sandin mencari Zoe dan orang asing itu, ia melihat Henry yang tergeletak dengan banyak darah dan sewaktu ia mengeceknya, seperti yang gue bilang tadi Henry udah mokat. Sesudah itu, hal-hal keributan dan ketegangan yang ada di rumah keluarga Sandin mereda. Inilah puncak dari sebuah kengerian malam yang ada di komplek rumah keluarga Sandin, yaitu para komplotan pembunuh yang datang menghampiri gerbang keluarga Sandin dengan sangat aneh. Para komplotan itu dipimpin oleh salah satu pria dengan berpakaian rapi dan membawa pesan bahwa ia kehilangan salah satu mangsanya di dalam malam purge ini dengan mengetahui kalau si pria asing yang dibawa masuk sama Charlie ini adalah mangsa yang mereka inginkan. Para komplotan pembunuh dan mungkin gue bisa disebut para psycho ini meneror rumah keluarga Sandin dengan mematikan aliran listrik di rumahnya dan mengancam akan membobol rumahnya jika keluarga Sandin gak mau menyerahkan pria asing yang menjadi mangsa mereka tersebut. Terlihat para psycho ini mengepung rumah keluarga Sandin dan menunggu jawaban dari Tuan Sandin sendiri untuk menyerahkan pria asing itu. Kemudian Tuan Sandin memutuskan untuk mencari dan mengeluarkan paksa pria asing tersebut dengan cara mengandalkan senjata mereka. Smoke us out. They could devise a battering ram. Okay, I'm sorry, but it's true. Okay, Hal di sini yang gue rasa sedikit cukup gedek banget, yakni si Charlie yang benar-benar kekeh mau melindungi pria asing tersebut dibanding keluarganya sendiri. Charlie dengan mobil mainan canggihnya memancing pria asing tersebut ke dalam sebuah persembunyian yang hanya diketahui olehnya saja. Hal yang cukup bodoh dan gue nggak tahu harus bilang apa lagi karena kenapa harus dia selalu melindungi pria asing tersebut gitu, dan sedangkan keluarganya sendiri lagi terancam mau dibunuh gitu. And then the last one, si ketua para komplotan psycho itu menanyakan kepada Tuan Sandin kenapa dirinya belum menyerahkan pria asing itu. Di situ ada beberapa percakapan yang menjelaskan kalau Tuan Sandin gak melindungi pria asing tersebut, dikarenakan pria itu sendiri masih berusaha untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Ketua komplotan psycho ini memperingati Tuan Sandin agar menyerahkan pria asing tersebut atau rumah dan keluarganya akan dibantai pada malam penyucian atau purge naik tahun ini.
Kemudian di tempat lain Charlie melihat Zoe dengan sebuah robot mainan canggihnya dan Zoe berpesan kepada Charlie agar dirinya harus berhati-hati lalu berbicara soal bersembunyi di tempat rahasianya si Charlie yang dimana pria asing itu kebetulan juga sedang bersembunyi di sana. Ada dua pilihan di sini yang gua tangkap, mungkin si Zoe bakal disekap sama si pria asing tersebut atau malah Zoe membunuh pria asing tersebut dan membuat marah para komplotan psycho yang ada di luar sehingga keluarga Sandin bakal diburu habis-habisan. Oke, biar nggak penasaran kita lanjut ceritanya ya. Yap, ternyata tebakan gue bener. Dengan sebuah pilihan si Zoe bakal disekap sama pria asing tersebut dan bertemu dengan Tuan Sandin yang dari tadi memang sedang mencari pria asing tersebut. Tuan Sandin memerintahkan untuk menjatuhkan pistol yang diarahkan kepada Zoe dan ternyata diam-diam Nyonya Sandin juga menikam pria asing tersebut dari belakang sehingga pria itu membentukkan kepalanya si Zoe sampai pingsan. Terdapat sebuah perkelahian antara Tuan Sandin dan pria asing tersebut sehingga melepaskan tembakan dan melukai perut pria asing tersebut. Tuan Sandin akhirnya menangkap pria asing tersebut dan mempunyai ide untuk mengikat tali dari badannya si pria asing itu dan akan membawanya keluar dengan sebuah katrol yang dikaitkan di meja rumahnya. Keluarga Sandin yang gua rasa terlalu mengkasihani ini padahal hidup mereka sedang terancam terlihat sedang berdebat dengan memperdebatkan yang gua rasa juga terlihat kurang make sense gitu. Seakan-akan mereka sendiri punya jalan lain selain menyerahkan pria asing yang gak dikenalnya tersebut. Selagi mereka berdebat hebat, si Charlie yang sampai sekarang gua nggak tahu jalan pikirannya ini mau ngapain terlihat keluar dari ruangan dan entah kemana. Lalu disusul ibunya yang berteriak-teriak mencarinya. Dikala kedua anak dan ibu itu keluar, terlihat Tuan Sandin yang merasa bingung, kesal dan merasa bersalah dan sebagainya melihat ke arah mata dari pria asing tersebut. Dan di belakangnya ternyata sudah ada Zoe yang siuman dan berdiri menghadap ke ayahnya yaitu Tuan Sandin sendiri. Tuan Sandin berbicara soal masalah Henry, kekasihnya si Zoe yang ia bunuh dan meminta maaf kepada Zoe dengan diiringi oleh sebuah pembicaraan singkat soal mereka akan melewati malam purs dengan baik-baik. Setelah terdiam lumayan cukup lama, pria asing itu dengan sukarela untuk menawarkan dirinya kepada Tuan Sandin untuk dibawa keluar dan disucikan oleh para komplotan psycho itu sehingga keluarga Sandin akan aman dari malam purs ini. Kembali dalam scene-nya si Nyonya Sandin di mana ia sedang dalam pencarian untuk mencari Charlie dan melihat sebuah truk yang akan menjebol rumah mereka dengan menariknya dengan rantai yang besar. Setelah itu Nyonya Sandin segera memberitahu kepada suaminya yakni James Sandin dengan sebuah berita penjebolan oleh para komplotan psycho tersebut dengan sebuah truk dan rantai. Tuan Sandin berkata akan mempunyai jalan keluar selain harus mengorbankan orang asing tersebut dan kemudian si Charlie yang gak jelas ini keluar dan bertanya rencana apa yang akan digunakan oleh Tuan Sandin. Tuan Sandin memberikan pistol dan sebuah misi untuk Charlie agar dirinya harus bersembunyi di dalam ruangan bawah tanah di dalam rumahnya. Tuan Sandin memberitahukan kepada istrinya kalau rencananya adalah untuk melawan balik si para komplotan psycho tersebut. Tuan Sandin memberi tugas kepada istrinya untuk melindungi bagian sisi dari dalam rumahnya dan anak-anaknya. Kemudian terdengar suara dari ketua komplotan para psycho itu dengan teriakan akan membobol rumahnya keluarga Sandin karena ia telah menghabiskan waktu untuk memberi mereka mangsa atau pria asing tersebut. Ketua komplotan psycho itu akan membobol dan menghabisi seluruh keluarga Sandin dengan sebuah shotgun yang ada di tangannya dan dengan bantuan seluruh anak buahnya. And you failed! You failed to deliver the homeless. Para komplotan psycho itu masuk satu demi satu ke dalam rumah dari keluarga Sandin dan mengendap-endap dengan sebuah senjata di tangan mereka masing-masing. Charlie sendiri terlihat masih bersembunyi di dalam basement dengan sebuah senter dan senjata api di tangannya dengan sebuah pintu terbuka dan mungkin aja ada orang lain selain dia yang telah masuk ke dalam basement itu. Sedangkan Zoe bersembunyi di bawah tempat tidur di sebuah kamar dengan keadaan yang lebih genting lagi karena ia melihat sebuah banyak kaki yang menghampirinya dan merasa akan menemukan dirinya. Nyonya Sandin di suatu ruangan melihat salah satu dari komplotan itu dan terlihat akan terlibat baku tembak dan penyerangan dari anggota komplotan itu. Tuan Sandin sendiri masih mencari dan memburu para komplotan itu satu demi satu dengan sebuah senjata shotgun di tangannya serta membunuh para komplotan itu yang menurut gua si James Sandin ini sangat OP banget ya.
Di saat Tuan Sandin sudah membunuh banyak anggota dari komplotan tersebut, ia terlihat sangat bingung setelah melihat wajah dari salah satu anggota itu. Dan gue curiga memang orang-orang dari komplotan-komplotan Psycho itu ternyata adalah orang-orang yang dikenal oleh keluarga Sandin. Setelah ia melihatnya, lalu ia berjalan ke sebuah pintu dan ternyata di situ dia ditikam oleh ketua dari para komplotan Psycho itu, dan Tuan Sandin pun tergeletak dengan sebuah darah yang keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian berpindah pada scene di mana Charlie yang berada di sebuah CCTV dengan melihat para tetangganya di luar dengan sebuah senjata dan menembaki para komplotan Psycho tersebut. Di sini gue merasa bingung dan beranggapan kalau memang tetangganya yang ada di komplek tersebut ada sesuatu atau dendam dengan keluarga Sandin atau malah memang ingin membantu keluarga Sandin. Kemudian kembali ke scene dari Nyonya Sandin yang melihat suaminya tergeletak di tangga dengan banyak darah dan memanggil anak-anaknya untuk mendekat kepadanya. Dan muncullah ketua dari komplotan Psycho itu dan terlihat ingin menyucikan atau membunuh keluarga Sandin dengan senjata yang ada di tangannya. Di saat si ketua komplotan itu akan membunuh keluarga Sandin, datanglah Zoe dengan senjatanya dan membunuh ketua komplotan itu dengan semua peluru yang ada di senjatanya itu. Dan semua berkumpul untuk melihat detik-detik terakhir Tuan Sandin atau ayah dari Zoe dan Charlie dan istri dari Mary Sandin ini mengembuskan nafas terakhirnya. Tamat. No. Masih ada klimaks terakhir yang bakal dihadirkan di film ini yang menurut gue sendiri sedikit kaget, dan memang dari awal gue udah curiga dengan beberapa orang yang ada dekat dengan keluarga Sandin ini. Yap, yakni para tetangganya. Para tetangga ini memang dari awal sudah mengincar keluarga Sandin dengan punya rasa dendam karena memang keluarga Sandin yang kaya raya dan mempunyai segalanya hanya dengan menjual peralatan keamanan untuk Malampurs di seluruh keluarga warga AS. We'll be better people, and you'll have sacrificed. Para tetangga ini menyeret keluarga Sandin ke dalam suatu ruangan dan menyerukan sebuah ritual Malampurs dengan senjata tajam yang mereka pegang bersama-sama. Kemudian setelah para tetangga ini menyudahi ritual purge ini, datanglah seorang yang buat gua juga kaget, yaitu pria asing yang diselamatkan oleh Charlie dan terlihat menyekap salah satu tetangga dan juga membunuh satu dari mereka. Pria asing itu menyuruhnya untuk membebaskan keluarga Sandin berbalik mengancam mereka. Setelah itu mereka semua duduk di suatu ruangan dan menunggu dengan santuy untuk melewati Malampurs yang gila ini. Nyonya Sandin dan anak-anaknya berterima kasih kepada pria asing tersebut karena telah menyelamatkan keluarganya dari para tetangga gila itu, dan akhirnya pada tanggal 22 Maret, tepatnya pada pukul 7 pagi, Malampurs yang sangat gila ini selesai. Oke, mungkin cuman segitu aja alur cerita film The Purge versi dari NX ini. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan ceritanya, share video ini ke teman-teman kalian. Gua Ari, see you in the next film.